Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih dengan lanjutan pelajaran terdahulu, yaitu dongeng. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang jenis-jenis dongeng. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang unsur-unsur dalam dongeng, karakter dalam dongeng, dan bagaimana menemukan pesan dalam dongeng, serta bagaimana kita bisa menceritakan kembali dongeng yang kita baca kepada orang lain. Yuk kita simak sama-sama. Dalam dongeng ada unsur-unsur, yaitu ada tokoh, latar, watak, alur, dan pesan atau amanat. Terakhir kita bahas mulai dari tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar adalah tempat di mana cerita itu diceritakan, dan juga waktu atau suasana yang ada dalam dongeng. Sedangkan watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng yang diceritakan. Bagaimana sifat-sifatnya? Apakah ada yang jahat, ada yang baik? Kita masuk pada alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Bagaimana dongeng itu mengalir, diceritakan bagaimana. Dan yang terakhir yaitu pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Apa yang ada dalam dongeng itu yang menjadi pesan oleh penulis untuk pembaca, itu yang dimaksud dengan pesan atau amanat. Pesan dalam dongeng. Dongeng merupakan cerita yang benar-benar tidak terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang disampaikan oleh orang kepada pembacanya. Untuk dapat menemukan pesan dalam dongeng, kita harus membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Itu bagaimana caranya kita bisa menemukan pesan dalam dongeng? Kita harus membaca dongeng itu dengan cermat, memahaminya dengan baik, sehingga pesan yang disampaikan oleh penulis cerita dongeng bisa kita dapatkan. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Nah, langkah-langkah menemukan pesan dongeng dalam rangkaian gambar seri. Pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Di sini ada sebuah dongeng. Ibu akan membacakan dongengnya. Judul dongeng yaitu Mencari Pohon Buah. Pada suatu hari, monyet yang kelaparan bertemu dengan jerapah. Monyet tahu bahwa jerapah sangat pandai mencari makan. Jerapah memakan daun-daun dari pohon yang tinggi. Monyet pun meminta bantuan jerapah untuk mencarikan pohon buah untuknya. Jerapah mengajak monyet ke dekat sungai. Di sana ada banyak pohon buah. Jerapah berkata, "Ini pohon jambu. Tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya enak." Monyet yang kegirangan segera memanjat dan memakan semua buahnya. Jerapah hanya menggeleng-geleng kepala. Jerapah lalu menunjukkan sebuah pohon lagi kepada monyet. "Ini pohon mangga, tetapi buahnya agak asam karena belum matang." Monyet tidak memedulikan ucapan jerapah dan memakan semua buah mangga yang ada.
Jerapah, ada apa dengan perutku? Monyet menangis. Itu karena kamu makan buah yang belum matang, monyet. Kamu sudah terlalu banyak makan. Jerapah menolong monyet turun dari pohon. Aku menyesal, jerapah. Aduh, perutku sakit sekali. Monyet terus menangis. Jerapah mengajak monyet pulang. Monyet berjanji tidak akan serakah lagi. Oh, nah anak-anak, dari dongeng yang berjudul Mencari Pohon Buah yang baru saja kita baca dengan nyaring, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Yuk disimak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa tokoh yang ada dalam cerita dongeng Mencari Pohon Buah? Kedua, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita dongeng tersebut? Pertanyaan yang ketiga, di mana latar dari cerita dongeng tersebut? Yang keempat, bagaimana watak dari setiap tokoh yang ada? Yang kelima, apa yang terjadi kepada monyet? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa pesan dari cerita dongeng Mencari Pohon Buah? Nah, untuk tugas yang kedua di bagian B, anak-anak masih ingatkan dengan dongeng berjudul Pohon Kelapa dan Pohon Pepaya di pelajaran sebelumnya. Di sini ada gambar seri tentang cerita tersebut. Nah, anak-anak akan menceritakan kembali dongeng Pohon Kelapa dan Pohon Pepaya berdasarkan gambar seri yang di bawah ini. Silakan, di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan diceritakan lewat gambar-gambar yang kalian bisa lihat ini. Dan ceritanya sudah ada di pelajaran. Baiklah anak-anak semua, pelajaran